Shalom pemirsa Hope Channel yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini saya akan membawakan kesaksian bagaimana perjalanan hidup saya bersama Tuhan. Walaupun Tuhan mengasihi saya, tapi Dia tidak selalu memberikan pengalaman yang menyenangkan. Tetapi juga kadang-kadang kita harus menjalani pengalaman yang tidak menyenangkan hati kita. Saat ini saya akan menceritakan kejadian yang berkesan dalam perjalanan hidup saya dengan Tuhan. Yaitu ketika saya menikah dengan seorang pendeta pada tahun 2000. 2 tahun dalam perjalanan pernikahan kami belum juga dikaruniai anak. Dan ketika kami memeriksakan kesehatan kami ke dokter untuk program kehamilan, ternyata dokter mengatakan bahwa kami sulit untuk mempunyai anak ketika melihat hasil lab yang sudah diperiksa. Di situ saya menangis dan berdoa kepada Tuhan. Sejak saya menikah sampai hari pemeriksaan itu saya selalu berdoa, Tuhan tolong kasih saya anak, tapi 2 tahun itu Tuhan belum menjawab doa kami. Dan ketika saya mendengar hasil pemeriksaan itu dan dokter mengatakan bahwa saya sulit untuk mendapatkan anak, saya berdoa dengan menangis dan mengatakan, Tuhan, saya tidak akan berbahagia dalam pelayanan ini kalau Tuhan tidak memberikan kami anak. Saya sering mendoakan itu, dan dalam waktu 3 bulan setelah hasil pemeriksaan, setelah kunjungan kami ke dokter, Tuhan menjawab doa kami dan kami dikarunia anak. Saat ini kami dikarunia anak 2 orang. Berjalannya waktu dalam pelayanan ini, saya pada tahun 2017 saya mengalami pengalaman yang menyedihkan, di mana Tuhan mengizinkan abang saya yang terkasih beristirahat dari perjalanan dunia ini. Itu adalah pukulan yang sangat kuat bagi keluarga kami, karena saya cuma punya 2 saudara laki-laki. Dan orang tua saya sangat terpukul karena abang saya adalah kebanggaan dari keluarga kami. Waktu dia sakit selama 5 hari kami sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi Tuhan menjawab doa kami tidak sesuai dengan keinginan kami. Walaupun kami bertanya, tapi kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi keluarga kami. Walaupun kami tidak tahu apa, tapi kami percaya Tuhan sangat mengasihi kami, dan itu adalah jawaban yang terbaik dari doa-doa kami pada saat itu. Tetapi 3 tahun kemudian, adik saya yang laki-laki, yang saudara laki-laki saya satu-satunya yang ada pada saat itu, pada tahun 2019 didiagnosa dokter menderita kanker. Di situ kami sangat terpukul dan berdoa kepada Tuhan bahwa kami tidak akan kehilangan saudara laki-laki kami. Saya berpikir, tidak mungkin Tuhan mengambil atau membuat dia pergi lagi seperti abang saya yang pertama. Saya sering berdoa dan berpuasa dan berharap Tuhan menjawab doa kami dengan kesembuhan adik kami. Adik kami menjalani pengobatan selama 3 tahun lebih. Dan pada tanggal 21 April 2023, beberapa bulan yang lalu, Tuhan mengizinkan dia beristirahat dari segala sakit penyakitnya. Di situ keluarga kami, orang tua saya dan adik-adik saya sangat terpukul. 2 saudara laki-laki kami sudah tidak ada. Saya berpikir, kenapa Tuhan tidak menjawab doa kami? Kami semua sangat terguncang pada saat itu.
Sepertinya iman kami betul-betul diuji. Ketika adik saya selesai dimakamkan, saya kembali ke rumah saya berdoa, tetapi yang terjadi adalah saya hanya bisa menutup mata dan tidak bisa berkata apa-apa. Saya sendiri bingung, saya berusaha untuk mengucapkan sesuatu, tapi saya tidak bisa. Saya cuma tutup mata lalu terdiam. Saya tidak tahu apa yang harus saya ucapkan kepada Tuhan. Karena saya pikir doa-doa saya selama 3 tahun ini, sudah itulah yang paling saya butuhkan, yaitu kesembuhan adik saya. Tapi Tuhan tidak menjawabnya. Jadi saya cuma terdiam, saya tidak punya pikiran apa-apa. Untuk beberapa lama, beberapa hari saya berusaha untuk mengucapkan sesuatu tapi tidak bisa. Saya dalam hati saya yang lain, saya berpikir saya tidak boleh begini. Saya harus meminta sesuatu kepada Tuhan di dalam doa. Akhirnya saya mengingat sebuah ayat yang terdapat di dalam Roma 8 ayat 26 berbunyi, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi pemirsa yang terkasih, mungkin pada saat kita merasa sangat terbeban atau sangat kehilangan atau sangat berduka, mungkin kita tidak bisa mengucapkan sesuatu, menyampaikan doa kita kepada Tuhan. Tapi ternyata Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita pada saat itu. Dan akhirnya ketika saya berusaha mengingat-ingat itu, saya cuma berdoa, Tuhan tolong saya, Roh Kudus bantu saya meminta sesuatu kepada Tuhan. Akhirnya saya mulai berdoa, Tuhan berikan kami kekuatan dan penghiburan. Hanya itu yang saya minta beberapa waktu lamanya, dan ternyata ada cara Tuhan untuk menghibur kami sekeluarga. Orang tua saya apalagi yang sangat berduka oleh karena kehilangan 2 anak laki-lakinya. Tanpa kami rencanakan cukup panjang, tiba-tiba saja kami merencanakan untuk pergi menemui adik saya yang terpisah jauh selama ini. Dan saya sudah berpisah dengan adik saya itu selama 23 tahun. Dan itu ada perjumpaan yang sangat menghibur kami. Orang tua saya yang sudah beberapa tahun tidak ketemu dengan adik saya. Kami berkumpul, kami mengunjungi beberapa tempat yang saya melihat orang tua saya sangat terhibur. Kami berkumpul sekeluarga, kakak beradik, perempuan-perempuan, dan adik ipar saya yang baru ditinggalkan oleh suaminya, juga keponakan-keponakan saya. Kami sangat terhibur karena Tuhan tahu bagaimana cara mengobati luka hati kami. Ketika kami kembali ke Jakarta, saya melihat orang tua saya sudah jauh lebih ringan, lebih bahagia menjalani hari-hari yang harus kami lalui. Saya juga ingin membacakan sebuah ayat yang terdapat dalam Ayub 5 ayat 18. Berbunyi, karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat, dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Jadi jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi yang kita rasa itu sangat menyakitkan hati kita, ingatlah bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Ketika hati kita terluka, Tuhan pula lah yang akan menyembuhkan luka hati kita itu. Walaupun dengan cara yang berbeda-beda, tapi kasih Tuhan itu saya percaya akan menyembuhkan luka hati kami. Dan pada saat ini saya sangat menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk bisa bertemu dengan kedua saudara laki-laki saya yang Tuhan sudah izinkan beristirahat. Biarlah kesaksian ini menolong kita untuk tetap percaya dan mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita.